Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran Ibu. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu di dalam hati, bersolawat atas Kanjeng Nabi, kemudian niatkan untuk mencari ilmu, hanya untuk mencari ridhonya. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, sebelum masuk ke pembelajaran, silakan kalian isi presensi yang sudah PJ siapkan melalui link Google atau Google Form. Nah, telepon juga teman-teman yang memang belum aktif atau masih ketiduran untuk segera melakukan proses pembelajaran yang akan dimulai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak. Lalu menyajikan karya tentang pemanfaatan teknologi dan mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur, karena kita sedang melakukan pembelajaran secara daring ya. Dahulu doa silakan dipimpin oleh ketua kelas masing-masing. Baiklah, setelah kita berdoa, niatkan belajar kita hanya untuk mencari ridhonya ya. Lalu kita akan mengabsen terlebih dahulu siapa yang tidak hadir atau izin. Abdul Rizky, oh hadir. Lalu Intan, hadir. Liani, kenapa sakit Liani? Oh, Liani sakit. Oke. Rata-rata hadir ya. Yang tidak hadir hanya Liani karena sakit. Lalu sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan bertanya kepada kalian terlebih dahulu sih. Apa yang kalian tahu tentang apa itu sistem gerak pada manusia? Siapa yang bisa jawab bisa acungkan tangannya. Ya, silakan Rizik. Ya, betul sekali. Lanjut ya. Bagian sistem gerak mana saja yang berperan dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti belajar, menulis, berlari, mengendarai sepeda motor. Ya, siapa yang bisa memberikan contoh, silakan acungkan tangan seperti ini dan sebut namanya. Akan ada nilai plus. Pertanyaan terakhir, apa saja atau apakah anak-anak tahu kelainan dari sistem gerak? Sistem gerak pada manusia tentunya. Sebelum kita masuk lebih dalam tentang materi, kalian simak terlebih dahulu ya video kali ini mengenai sistem gerak yang akan kita pelajari. Kalian simak, kalian amati, dan kalian analisis. Tentunya di akhir akan ada sesuatu, jadi kalian harus teliti ya menyaksikan video kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah sistem gerak pada manusia. Sistem gerak pada manusia tersusun atas rangka, otot, dan juga persendian. Yang pertama akan kita bahas adalah rangka pada manusia. Rangka pada manusia itu adalah alat gerak pasif. Fungsi rangka antara lain adalah untuk menopang dan membentuk tubuh, tempat melekatnya otot-otot, dan juga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Berdasarkan bentuknya, tulang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tulang pipa. Tulang pipa memiliki ciri panjang, memiliki rongga di tengahnya yang disebut dengan sumsum. Contohnya adalah tulang paha dan tulang lengan. Bentuk tulang yang kedua adalah tulang pipih. Cirinya pipih dan seperti lempeng. Contohnya adalah pada tulang-tulang tengkorak yang membentuk kepala. Bentuk yang ketiga adalah tulang pendek. Ciri-ciri tulang pendek adalah bentuknya kubus atau tidak beraturan dan pendek. Contoh adalah pada ruas-ruas penyusun tulang belakang. Berikut ini adalah struktur tulang pipa.
Tulang dilindungi oleh selaput terluar yaitu periosteum. Kemudian di balik periosteum ada selaput yang kedua, namanya adalah selaput endosteum. Di bagian ujung-ujung tulang pipa terdapat tulang rawan yang merupakan tempat bantalan persendian atau artikulasi. Di bagian ujung tulang pipa terdapat pembesaran yang kita namakan dengan epifisis. Kemudian di bagian tengahnya yang dinamakan diafisis, itu di dalamnya terdapat rongga kosong yang merupakan sumsum tempat pembentukan sel darah. Di antara epifisis dan diafisis terdapat cakra epifisis yang berperan dalam proses pemanjangan tulang. Apa saja sih tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita? Rangka tubuh kita tersusun atas tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak, kemudian rangka badan yang biasa disebut aksial, dan tulang anggota gerak atau apendikular. Yang pertama akan kita bahas adalah tulang kepala atau biasa disebut tulang tengkorak atau tulang kranium. Ternyata tulang tengkorak kita terbagi atas banyak tulang-tulang pipih yang disambungkan oleh persendian. Apa saja tulang-tulang penyusun tulang tengkorak kita? Yuk kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah tulang dahi atau biasa disebut dengan tulang frontal. Lalu ada tulang rahang bawah yang biasa disebut mandibula. Dan ada tulang rahang atas atau maksila. Ada juga tulang oksipital yang melindungi kepala bagian bawah belakang. Lalu tulang temporal yang biasa disebut dengan tulang pelipis. Dan tulang parietal yang melindungi kepala bagian belakang bagian atas. Kita lanjut ke tulang rangka badan atau aksial. Rangka aksial ini terbagi menjadi ruas-ruas tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, gelang panggul, serta bahu. Bagian-bagian dari rangka aksial adalah ruas tulang belakang yang tersusun atas satu ruas tulang atlas dilanjutkan 7 ruas tulang leher. Lalu ada 12 ruas penyusun tulang punggung, dilanjutkan dengan 5 ruas tulang pinggang dan juga tulang ekor. Selanjutnya, ada 7 ruas tulang rusuk sejati yang melekat pada tulang punggung dan tulang dada, 3 ruas tulang rusuk palsu yang melekat pada tulang punggung dan tulang rusuk di atasnya, dan 2 ruas tulang rusuk melayang yang hanya melekat pada tulang punggung saja. Dilanjutkan ada juga tulang dada yang terdiri dari manubrium sterni dan juga corpus sterni. Lalu tulang badan bagian bawah ada tulang panggul yang biasa disebut dengan tulang pelvis dan juga tulang kelangkang yang biasa kita sebut dengan tulang sakrum. Kita masuk ke tulang anggota gerak atau biasa disebut dengan apendikular. Yang pertama ada tulang paha atau biasa disebut femur. Lalu ada tulang betis yang biasa disebut fibula. Dilanjutkan ada tulang kering atau tibia, dan ada pula pergelangan kaki, telapak kaki, serta ruas-ruas jari. Lalu naik ke tulang gerak bagian atas, ada tulang lengan atas yang biasa disebut humerus, dan lengan bawah yang terbagi menjadi tulang hasta dan tulang pengumpil. Tulang pengumpil disebut dengan radius, tulang hasta kita sebut dengan ulna. Serta tulang pergelangan tangan, telapak tangan, dan ruas-ruas jari. Selanjutnya kita belajar mengenai sendi atau artrosis. Sendi adalah persambungan antar tulang-tulang. Terbagi menjadi 3 macam, yaitu sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Sendi mati biasa disebut sinartrosis, sendi kaku adalah amfiartrosis, dan sendi gerak biasa disebut dengan diartrosis. Yang pertama akan kita bahas adalah sendi mati atau sinartrosis. Sendi ini adalah sendi yang tidak bisa digerakkan sama sekali. Terbagi lagi menjadi sinfibrosis dan sinkondrosis. Kemudian ada juga sendi kaku yang biasa kita sebut amfiartrosis. Itu adalah sendi yang bisa digerakkan tetapi gerakannya terbatas. Selanjutnya ada sendi gerak yang biasa disebut diartrosis. Sendi ini bisa bergerak bebas, terdiri dari sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana. Kita akan membahas mengenai otot. Otot adalah alat gerak aktif pada manusia. Maksud dari alat gerak aktif adalah otot memiliki kemampuan kontraksi untuk menggerakkan rangka. Jadi tulang adalah alat gerak pasif yang digerakkan oleh otot, sementara otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang. Otot terbagi menjadi 3, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot lurik
Memiliki bentuk yang memanjang silindris, memiliki banyak inti di bagian tepi, geraknya sadar, memiliki reaksi yang cepat dan mudah lelah. Sementara otot polos memiliki bentuk seperti gelendong dengan satu inti di tengah sel, bergerak secara tidak sadar, reaksinya lambat dan tidak mudah lelah. Otot jantung memiliki bentuk mirip dengan otot lurik, tetapi kerjanya mirip dengan otot polos, yaitu secara tidak sadar. Artinya walaupun kita tidur ataupun pingsan, dia tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gangguan-gangguan pada sistem gerak. Gangguan yang sering kali terjadi karena kebiasaan duduk yang salah itu adalah skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis disebabkan oleh kebiasaan duduk yang menyamping, sehingga tulang punggung menjadi bengkok ke arah samping. Kemudian lordosis disebabkan karena duduk di meja yang terlalu tinggi sehingga tulang punggung membengkok ke depan. Kemudian kifosis disebabkan oleh kebiasaan duduk di meja yang terlalu rendah sehingga tulang punggung membengkok ke belakang. Gangguan sistem gerak yang berikutnya adalah rakitis, yaitu tulang yang rapuh akibat kekurangan vitamin D pada masa pertumbuhan. Kemudian osteoporosis yang disebabkan oleh adanya pengapuran tulang. Gangguan pada sistem gerak juga bisa terjadi pada kelainan sendi. Contohnya adalah osteoartritis yang disebabkan oleh peradangan sendi atau terkikisnya lapisan pelindung di bagian sendi. Ada pula kelainan otot, yaitu tetanus. Tetanus adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri Clostridium tetani yang menyebabkan gangguan pada proses kontraksi otot, sehingga otot yang sudah berkontraksi tidak bisa kembali melakukan relaksasi. Ada juga kelainan otot atrofi, yaitu kondisi di mana jaringan otot makin mengecil lama-kelamaan tidak lagi berfungsi. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, kalian silakan berkelompok sesuai kelompok yang sudah ditetapkan pada awal pembelajaran, lalu kalian diskusikan mengenai video tersebut. Setelah didiskusikan dan kalian mendapatkan hasilnya, kemudian hasil tersebut dipresentasikan di depan kelas ya. Kalian gunakan keterampilan berpikir kreatif kalian untuk menemukan pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak. Berbentuk apa saja, yang penting topik besarnya itu pemanfaatan teknologi dalam mengatasi gangguan sistem gerak melalui studi literatur. Baiklah, silakan kelompok berapa yang akan mempresentasikan hasilnya terlebih dahulu. Ya, silakan kelompok 1 maju. Jadi betul ya, sistem gerak pada manusia merupakan satu kesatuan organ bekerja sama untuk mendukung tubuh melakukan suatu gerakan. Sistem gerak pada manusia terdiri dari otot, terdiri dari tulang atau rangka, dan terdiri dari sendi. Tulang rangka itu salah satu dari sistem gerak yang tersusun dari kalsium dalam bentuk garam yang direkatkan oleh kolagen. Tulang termasuk alat gerak pasif, artinya tulang digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak pasif, digerakkan oleh otot yang merupakan alat gerak aktif. Tulang sendiri tidak hanya berfungsi sebagai alat gerak ya anak-anak, tulang juga menjadi komponen yang sangat penting dalam menyangga tubuh sekaligus melindungi organ-organ vital manusia. Nah, kalian sudah presentasi semua kan, semua kelompok. Nah, kalian mengerjakan hasil jawaban atau latihan-latihan yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Tugasnya ini berisi esai dan pilihan ganda, tentunya materi yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian diskusikan tadi. Mungkin pembelajaran pada kali ini cukup sampai di sini. Jangan lupa dikerjakan LKS-nya dan dikumpulkan minggu depan, dan kita akan bahas bersama tentang bab yang baru. Baiklah, jangan lupa tetap bersemangat dan selalu menjaga protokol kesehatan. Tetap semangat anak-anak. Yaudah, Ibu pamit undur diri ya.
Wassalamualaikum warahmatullahi